Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah salat khusyuk yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih digerakkan oleh Allah dalam melaksanakan sholat gerhana matahari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencatat perbuatan kita ini sebagai amal soleh kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini ada peristiwa penting yang kita sebagai umat Islam harus tahu dan harus mengetahui tentang peristiwa ini yang dikenal dengan istilah gerhana matahari Abrida. Pokok mulai jam 9.30 sampai konjungsi nanti puncaknya pada 11.30. Oleh karena itu berbahagialah para hadirin jamaah rahimahumullah, kita jamaah Masjid Dakwah ini mampu melaksanakan salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Islam mengajarkan kepada kita para hadirin jamaah rahimahumullah bahwa gerhana matahari dan juga begitu pula gerhana bulan adalah peristiwa astronomi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada kaitannya dengan nasib buruk seseorang, tidak ada kaitannya dengan nasib sial seseorang atau nasib buruk suatu negara, karena sesungguhnya ini adalah peristiwa astronomis, peristiwa terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika di zaman Rasulullah SAW ada sebagian sahabat yang menyangka bahwa gerhana matahari itu terjadi saat akibat wafatnya Ibrahim. Peristiwa gerhana matahari di masa Rasulullah SAW itu diberitakan dalam banyak riwayat hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW bersabda, terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW pada hari meninggalnya Ibrahim. Beberapa orang sahabat berkata,
memberi kabar kepada para sahabat, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytum fasallu wa da'ullah. Rawahul Bukhari. Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, la yankasifani li mauti ahadin, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Jika kamu mengetahui gerhana itu, fasallu wad'ullah, maka sholatlah kalian dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Para hadirin jamaah rahimahumullah. Sehingga masjid ini kemudian mengabarkan para jamaah pada umumnya dan kita pada khususnya untuk senantiasa meneladani apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka jika terjadi adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat khusyuk maupun khusyuk. Sehingga di tengah-tengah itu para hadirin jamaah rahimahumullah, kita disunahkan Rasulullah SAW untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah wasari'u ila maghfiratin wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, karena sesungguhnya surga yang luasnya antara langit dan bumi itu para hadirin jamaah rahimahumullah hanya disediakan u'iddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi kita yang mempunyai predikat muttaqin. Hadirin jamaah rahimahumullah, sehingga pada peristiwa ini para hadirin jamaah rahimahumullah, mari kita berbanyak istighfar, kita berbanyak bersedekah, kita berbanyak amalan-amalan soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya umur manusia tidak ada orang yang tahu. Karena sesungguhnya hari ini kita dapat melakukan sholat sunnah gerhana matahari, belum tentu di kemudian hari kita mampu untuk melaksanakannya. Hadirin jamaah rahimahumullah, di dalam surat Yunus ayat 5 Allah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, yang Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Juga para hadirin, dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 30, ayat 39 sampai 40. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. La syamsa yanbaghilah an tudrikal qamara wa la yasbiqunha wa kullu fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin para hadirin jamaah rahimahumullah bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun
tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Inilah para hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga peristiwa astronomis ini bisa dihitung. Begitu pula dengan peristiwa Idul Fitri, hisab wujudul hilal, sebagaimana yang diyakini oleh Muhammadiyah, itu dapat dihitung dan tidak akan pernah meleset, karena kita umat Islam dianjurkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan, dan itulah yang dikembangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga nanti kita hari ini masa terakhir, besok mari dengan yakin kita berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri. Karena kalau hari ini siang ini ada gerhana matahari, maka maghrib setelah itu sudah dikatakan 1 Syawal. Itulah para hadirin jamaah rahimakumullah. Demikian, dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, amal soleh kita di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana faghfirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin khutbah gerhana matahari yang kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fi sabil haqq